Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia jaringan komputer, di dunia pemrograman dan di dunia IoT juga ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara setting akses point Rufus guys ya. Oke, di sini saya kedatangan tamu Rufus R310 series ya, yang dimana ini sesuai speknya ini dalam satu akses point ini bisa mencapai 100 klien atau 100 device gitu ya. Oke, coba kita buka terlebih dahulu Rufusnya. Oke, dia ada sebuah stiker seperti ini guys. Jadi Rufus ini ketika kalian pasang, misalkan kalian sudah men-setting satu akses point ini nih guys, sisanya itu dia akan mengisolate atau namanya menjadi member. Jadi yang pertama kali di-setting ini akan menjadi master dari akses point. Sisanya misalkan nanti ada berapa ya, 20 akses point, itu sisanya dia akan auto isolate atau otomatis mengkonfigurasi gitu ya. Jadi kita nggak usah lagi setting satu gitu ya. Cukup setting satu, sisanya kalian tinggal colokan aja. Yang penting masih default, dia akan mengisolate ya. Selalu ulangi. Oke, kita buka ya. Oke, isi Rufusnya seperti ini guys ya. Ini Rufusnya. Lalu di sini ada unlisted AP ini ya. Jadi unlisted ini Rufus yang firmware baru, yaitu dimana yang tadi saya bilang itu teknologi isolate ya. Oke, saya juga sudah menyiapkan sebuah PoW adaptornya ya, yang dimana ini saya biasanya ini nggak include ya guys, jadi kalian bisa beli terpisah ya. Yang penting kompatibel dengan akses point Rufus, dimana di sini outputnya berapa ya, 48 volt ya, 0,5 ampere. Jadi sesuaikan aja, yang kalau bisa sih yang ada labelnya Rufus. Oke, saya di sini menyiapkan dua akses point ya guys ya. Oke, biar tidak biar nanti saya buktikan bahwa ketika saya men-setting satu, ini sisanya mengikuti guys, namanya unlisted ya. Jadi ketika kita setting masternya, yang lainnya misalkan nanti ada, ini kebetulan ada satu nih guys ya. Kalau misalkan ada 5, itu kalian tinggal colok aja dalam satu network, itu akan otomatis gitu ya. Oke, saya juga adaptornya ada 2 guys, ada 2. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan kabel jaringannya ya. Kabel jaringannya minimal kalian siapkan 4 ya. Oke, kita setting satu dulu nih guys ya. Saya siapkan dulu laptop. Oh iya, sebetulnya tanpa kabel jaringan LAN juga sebetulnya kalian bisa men-setting, karena dia men-settingnya lewat wireless SSID ya. Cuma kan nanti kita butuh koneksi isolate-nya itu biar satu jaringan, satu IP address, satu kelas ya. Ya, jadi kita tetap butuh 4 kabel. Oke, kita nyalakan dulu laptopnya. Nextnya kita nyalakan dulu Rufusnya. Rufus ini udah saya reset ya guys, jadi ini masih konfigurasi default bawaan pabrik. Biasanya dia SSID-nya nanti configure me, biasanya configure me titik biasanya MAC address belakang gitu. Jadi nanti kita tinggal connect aja tuh ke nama configure me, nanti akan otomatis dia dibuka di browser. Ya, di sini ada 2 indikator ya guys, 2 pertanda. Di sini ada tulisan PoW dan LAN. Jadi ini yang mengarah ke Rufus itu masuk ke PoW ya. PoW itu apa? Power over Ethernet. Jadi dia bisa mengirim power gitu ya, tapi lewat jaringan. Jadi power over Ethernet. Oke, ini tanda bahwa Rufus sedang menyala. Nah, di sini ada proses
si Rufus ini kelemahannya nih ketika startup lumayan lama guys, jadi kita tunggu aja, sabar ya. Oke, kita nyalakan dulu satu, jadi yang satunya jangan kita nyalakan dulu, ini kan 2 nih. Oke, kita setting dulu masternya, jadi nanti ini yang pertama kali akan kita setting, ini akan menjadi master. Oke, ini LAN-nya ini kita arahkan ke jaringan atau ke hub atau ke mikrotik gitu ya. Kalau saya sih mikrotik ini. Yang penting dia mengeluarkan IP di HCP guys. Nah, kita akan masukkan ke RB nih kalau di sini, tapi RB ini udah di bridge semua ya. Yang pasti dia mengeluarkan IP di HCP ya. Kita masukkan ke port berapa aja, sama aja kedudukannya. Kita masukkan ke port 3. Oke. Kita tunggu. Nah, ini lagi proses nih guys. Ini lagi proses nih. Ini Rufus ini di sini namanya lagi proses. Di sini dia ada 5 indikator. Ya. Ada 5 GHz, ada 2,4. Ini frekuensi nih guys. Handphone sekarang itu udah support ke 5 GHz ya. Jadi ada 5 gadget, ini 2,4, ini indikator power, ini indikator kontrol. Kita tunggu sampai indikator wirelessnya nyala di sini nih guys, ada 2. Ya guys, kita akan konfigurasi selanjutnya, kita konfigurasi nih Rufusnya ya. Ini karena masih default nih guys ya, indikator ininya belum keluar ya. Jadi coba kita konfigur lewat laptop. Nah, laptopnya gak perlu kalian nggak perlu kabel jaringan ya. Sebenarnya di handphone juga ada namanya Rufus Unlisted kalau misalnya aplikasinya di Play Store itu. Tapi saya biar lebih fleksibel saya menggunakan laptop ya biar gampang. Oke, kita akan mulai ya. Jadi secara default ini mengeluarkan nama SSID-nya configure me guys ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada configure me ya, jadi kita bisa connect nih ke sini. Ini access point yang sudah kita nyalakan. Oke, kita connect ke configure me, lalu dia akan muncul pop up. Nah, pop up di browser ya. Browsernya biasanya kalau nggak ke Firefox ke Chrome. Ini kebetulan ke Firefox, nggak masalah. Lalu kita pilih advance atau tingkat selanjutnya kita pilih accept. Jadi ini dia menggunakan HTTPS ya, accept aja. Oke, ini tampilan default setup awalnya ya guys. Di sini ada name. Maksud name di sini adalah nama Rufusnya, misalkan ini buat ruang tunggu misalnya gitu ya. Nah, ini country-nya kita pilih Indonesia. Oke, next. Nah, di sini ada gateway mode. Gateway mode itu jadi kita akan kalau enable itu kita akan setting bahwa si access point ini sebagai wireless router, bukan sebagai access point gitu. Kalau access point kan hanya lewat. Kalau misalkan wireless router itu si klien-kliennya itu IP-nya berasal dari Rufus. Kalau ini IP-nya berasal dari internet, kita disable aja guys. IP mode-nya kita pilih statik aja ya. Di sini dia keluar 192.168.10.18 dapatnya ya guys. Kita next aja. Oke. Nah, ini wireless routernya. Jadi sebetulnya wireless router di sini nantinya itu bisa beberapa nama wireless gitu ya. Nah, di sini kita setting dulu aja, misalkan ASEP IP gitu ya, nama wirelessnya. Oke, password protectnya kita no aja ya biar cepat nanti pas koneksinya. Oke, username-nya kita bikin apa ya, masukkan passwordnya, confirm passwordnya, kita next. Oh, ini does not match, kita coba next. Oke, nah di sini kita tinggal klik finish, lalu kita klik OK. Oke, di sini ada namanya
configuring. Jadi dia akan mengkonfigurasi yang telah kita setup tadi gitu ya. Nah, ini bisa memakan waktu lumayan nih guys ya, bisa sampai 10 menitan ya. Kita bisa lihat, dan di sini ada warning jangan dimatikan atau jangan di refresh juga browsernya. Jadi kita biarkan tunggu sampai selesai. Lalu nanti akan keluar nama wirelessnya yaitu Asep IP ya guys ya. Kita tunggu sampai proses konfigur selesai. Ya, di sini konfigurasi kita sudah selesai nih guys. Di sini ada notif congratulations ya, Anlisit master is now configured. Jadi ini sudah selesai, kita klik finish. Lalu apa impactnya di access point? Di sini kita bisa lihat ya, indikatornya ada warna lampu warna oranye ini ya, dua ya, warna oranye. Nah ini mainnya di frekuensi 5 GHz sama 2,4 GHz. Kita bisa connect. Jadi tandanya oranye ini tandanya belum ada device satupun yang terkoneksi. Coba kita konekkan laptop kita ya. Oke, kita bisa lihat ya, indikatornya jadi warna hijau ya. Yang warna oranye cuma satu, berarti laptop ini udah support ke 5 GHz ya. Ininya di 5 GHz guys. Oke, di sini kebetulan ini menggunakan hotspot login ya. Di sini misalkan ini user saya. Nah, ini sudah bisa nih guys internetnya ya. Jadi access point ini sudah tersetting sebagai master, Anlisit master ya. Oke, ya kita coba akses pointnya ya, yang sudah kita setting tadi kan dapat IP-nya 1018. Kita coba lihat apa bedanya sebelum diisolate ya, sebelum ada akses point kedua. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, kita skip aja. Skip. Nah, di sini ada access point nih guys. Jadi di sini kita bisa lihat nih access point-nya di sini statusnya sebagai master. Nah, yang kita setting barusan makanya statusnya jadi master. Lalu nanti ketika ada access point lainnya, access point ini nih guys ya, yang belum kita setting, yang belum kita buka, ini nanti akan menjadi slave atau member gitu ya. Itu namanya Anlisit. Nah, Anlisit ini maksimum bisa menghandle 512 klien ya. Jadi dalam versi Anlisit 200.6 ya. Oke, kita coba akan nyalakan nih guys ya, access point kedua. Bedanya di tampilan ini nih guys. Tapi nanti implementasinya sebetulnya kalian misalkan mau simpan di ruangan mana gitu ya guys ya. Jadi dia harusnya otomatis nama SSID-nya itu akan sama dengan yang master gitu ya. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke guys, kita akan nyalakan access point kedua kita untuk membuktikan dia menjadi auto configure atau enggak ya. Kita coba selesai. Nah, bisa lihat ya indikatornya udah nyala. Oke. Dia akan mengisolate sekitar 10 menitan ya. Jadi di sini kita tidak perlu konfigurasi yang yang kedua, access point yang kedua. Tapi pastikan firmware-nya harus satu series ya. Atau pertama kan ini rupusnya udah satu series, tapi pastikan firmware-nya itu satu versi. Ini 206 nih. Ini juga 206, jadi pastikan dua-duanya 200.6 versinya. Kalian bisa kunjungi website resminya Rupus ya, ada halaman downloadnya, kalian bisa kunjungi di situ, cari yang Anlisit ya. Jadi kalau kalian punya versi access point versi lama kan di Anlisit nih seperti ini, tapi ini bisa di-upgrade menjadi Anlisit. Yang penting minimal sama ya modelnya R310. Kita bisa tunggu. Lalu sebetulnya di halaman halaman access point master nanti kita bisa lihat nih, bahwa ada
satu akses point. Jadi di sini ada total akses pointnya baru satu nih guys. Nanti dia akan mengisolate akses point yang baru ini. Jadi bakal ada dua nih di sini ya di tampilannya. Lalu ketika akses point master mati atau yang pertama kali kita setting mati, itu dia akan otomatis menjadi master nih yang ini. Gitu. Itulah teknologi dari si Rufus ya. Jadi kita harus gali nih kenapa dia sedikit lebih unik ya gitu ya, di harganya sedikit lumayan mahal ya. Oke, kita tunggu isolate-nya ya paling 48 jam. Enggak guys, paling ya 10 menit ya. Tandanya udah berhasil isolate apa ya? Kalau nanti misalkan kalian lihat di sini tandanya lampu indikator yang frekuensi ini nanti akan keluar lampu indikator warna oranye. Tadi ya seperti tadi akses point master warna oranye 2 ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat di sini sudah ada nih guys ya di tampilannya laptop nih bahwa di sini ada apa namanya? Ada akses point baru nih, akses point baru dengan IP 192.168.10.22 ya. Ya guys, di sini sudah tampil sebetulnya ya. Lalu cuma di sini kalau kita lihat masih proses apa namanya konfigur ya. Jadi dia yang tadi saya info ya bahwa sekitar 10 menitan ya. Ya pokoknya 10 sampai 20 menit ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat di sini totalnya menjadi 2 akses point. Jadi Rufus kita sudah apa namanya sudah terisolate nih. Nah, di sini juga sudah ada nih indikatornya ya, apa namanya tidak disconnect lagi. Jadi di sini harusnya di disconnect udah nggak ada nih. Mungkin di sini masih proses apa namanya proses isolate gitu ya. Lalu kita bisa pastikan, kita sudah bisa pastikan IP-nya kita ping. Di sini, nah ini dia. Ya, kalau kita lihat ini masih RTO, ada nyambung karena dia masih mengisolate ya, atau masih mengkonfigur ya. Kita tunggu. Di sini statusnya masih disconnect ya guys ya, karena dia masih mengkonfigurasi. Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat bedanya, di sini ada tulisannya ya, di sini. Highlightnya bahwa di sini yang pertama kali kita setting namanya master. Selanjutnya kalau misalkan kalian setting, sebenarnya nggak perlu setting, kalian langsung colokan aja, yang penting kelas IP-nya sama, itu dia akan mengisolate menjadi member atau slave ya kalau bahasa keren habisnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih di halaman klien ini ada satu klien yang sudah terkoneksi ya. Lalu terkoneksinya kemana? Ke Asset IP. Nah, di sini juga ada WiFi. WiFi ini jadi kita bisa membuat sampai 16 SSID atau 16 nama wireless. Misalkan di sini Asset IP, kita bisa bikin lagi Asset IP 1. Ini WiFi-nya on misalnya kita pakai aja. Nah, kita bisa lihat ya di sini sudah ada 2 SSID, lalu kalau kita scan juga harusnya sudah muncul. Nah, ada Asset IP 1 ya. Jadi di sini apa namanya kita bisa membuat sampai multiple sekitar maksimum 16 ya. Saya sudah analisa, sudah testing maksimum 16 SSID gitu. Banyak banget ya. Oke, apalagi yang bisa kita explore gitu ya. Sambil menunggu. Nah, di sini juga tersedia nih. Kalau kita lihat tersedia di iOS sama Android ini untuk memudahkan konfigur. Tapi saya lebih nyaman pakai laptop ya. Itu lebih ke pribadi masing-masing ya. Kita bisa lihat juga di sini kliennya yang terkoneksi baru 1. Nanti kalau ada terus dia bisa disegmentasi kemana sih koneksinya, ke nama wireless apa sih di sini, ke nama wireless Asset IP. Coba kita koneksikan laptop kita ke Asset IP 1 ya.
Nah, kalau kita lihat, kita refresh halaman dari access point unlicitnya, maka kalau kita lihat di halaman klien itu ya kita otomatis harusnya terkoneksi ke asset IT 1 ya, harusnya di sini. Mungkin trafficnya belum real time ya, harusnya terkoneksinya ke sana. Kita cek nih ya, oh ini masih proses sekitar 20 menit, ini belum selesai ya guys ya. Memang lumayan lama dia analisisnya ya. Di sini kita bisa lihat statusnya juga masih disconnect ya. Jadi kita bisa lihat berapa akses point yang hidup, berapa akses point yang mati ya. Oke, kita bisa tunggu. A few moments later. Ya guys, bisa kita lihat ya. Tadi di sini ada sebuah notifikasi bahwa kalau kita masuk ke menu administer lalu ke menu diagnostik, di sini ada sebuah pesan bahwa tadi power cycle ya, jadi ada indikasi di powernya yang cycle gitu, maksudnya masalah power lah gitu. Tadi akhirnya colok cabut dan di sini sudah terisolat atau sudah setup dengan baik nih guys ya. Nah, kita bisa lihat guys ya, lampu indikatornya berwarna oranye 2. Nah, cuma di sini karena laptop yang saya gunakan ini sudah terkoneksi ke access point master, jadi dia nggak bisa terkoneksi ke sini ya. Coba kita lepas ya. Coba tahu kalau kita jauhkan masternya, kita bisa terkoneksi ke access point yang slab atau member. Coba ya, kita disconnect. Nah iya guys, jadi dia bisa mengisolate ke yang terdekat ya. Access point master tadi saya jauhkan, misalkan di ruangan mana, ini access point member atau slab ini saya dekat di laptop, itu otomatis koneksinya ke sini. Yang master itu nggak ada gitu. Oke, di halamannya bisa kita lihat juga di menu access point-nya ya. Di sini ada 2 access point, yang pertama master, yang kedua slab. Dua-duanya ini statusnya working atau bekerja dengan baik, yang sebelumnya statusnya disconnected. Jadi di sini ada indikator bahwa totalnya 2, workingnya yang bekerja access point-nya bekerja normal itu 2, dan yang disconnect itu nggak ada. Ini enak banget nih guys buat maintain access point yang biasanya access point itu kita banyak gitu ya, itu susah kan maintainnya. Nah, dengan teknologi analisis ini yang dimiliki Ruckus ini sangat membantu teknisi ya. Lalu kita bisa lihat juga di WiFi networknya ya, sama ini tadi. Oke. Nah, seperti itulah guys untuk setup wireless Ruckus Unlicit ini ya, master slave. Jadi kalau kalian ini di prakteknya bisa sampai berapa akses point, kalau nggak salah versi Unlicit 200.6 ini bisa sampai 25 ya, koreksi kalau saya salah. Itu ada di dokumentasinya Ruckus ya, gitu yang bisa lihat ya. Nanti saya juga sertakan deh di description link YouTube saya. Oke, demikianlah guys untuk tutorialnya, semoga bermanfaat untuk setup Ruckusnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time, bye bye.